Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pergi dan lihatlah. Su Yi melangkah ke kehampaan dan berjalan menuju kedalaman Yunsang Ridge. Ye Sun mengikuti. Dari segala arah, ada cahaya dari waktu ke waktu, pria dan wanita, tua dan muda. Kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok 3 atau 5, jelas dari kekuatan spiritual yang berbeda. Ada juga biksu yang bertindak sendiri, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Para pembudidaya ini, seperti Su Yi dan yang lainnya, semuanya bergegas menuju kedalaman Yunsang Ridge. Kalau tidak, mengapa itu menarik begitu banyak biksu? Dalam beberapa saat, sebuah ngarai besar mulai terlihat. Ngarai ini seperti pintu gerbang alami ke langit. Di pintu masuk ngarai, cahayanya padat, dan ada riak ruang yang tak terlihat. Di atas ngarai, awan kelabu tebal menyelimuti langit. Kakak ipar, itu adalah pintu masuk ke alam hantu linglong. Ada kekuatan luar angkasa aneh yang didistribusikan. 30.000 tahun yang lalu, tidak ada Taoisme tingkat kaisar, dan tidak mungkin untuk memasukinya. Ye Sun berkata dengan cepat, namun, jelas ada semacam perubahan drastis di tempat ini, yang membuat kekuatan luar angkasa di pintu masuk ini sangat tipis. Su Yi mengangguk. Domain hantu linglong, bersama dengan Sumi Xiandao dan Tanah Xianming, disebut 3 tempat terlarang di Daxia. Sejauh yang dia tahu, di masa lalu, sangat sedikit orang kuat yang berani mengambil risiko. Tapi sekarang, banyak biksu mendobrak pintu masuk ngarai menuju alam hantu linglong. Rekan Taois dan berhenti. Su Yi melangkah ke kehampaan dan datang ke seorang pria parubaya berjubah hitam yang bertindak sendirian. Pria parubaya berjubah hitam mengerutkan kening, apakah ada yang salah? Su Yi tersenyum dan berkata, saya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan alam hantu linglong ini, dan mengapa itu menarik begitu banyak orang kuat? Pria parubaya berjubah hitam berkata dengan terkejut, kamu sudah tiba di sini, bagaimana kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini? Ye Sun berkata dengan tidak sabar, jika kamu ingin menjawab, jawab saja, kenapa ada begitu banyak omong kosong? Wajah setengah baya jubah hitam itu tenggelam, dan alisnya menunjukkan kemarahan yang cemberut. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, rekan Taois, jangan keberatan, dia hanya memiliki temperamen ini dan tidak bermaksud menyinggung. Ekspresi setengah baya berjubah hitam sangat mereda, dan berkata, masalahnya sederhana, baru-baru ini, ada banyak perubahan luar biasa di alam hantu yang indah ini, dan banyak biksu yang menerobosnya, semuanya telah memperoleh banyak atau peluang kecil. Sejauh ini, semakin banyak biksu yang tertarik untuk mencari peluang. Su Yi tiba-tiba berkata, itu dia, terima kasih atas penunjukmu. Pria parubaya berjubah hitam tampaknya menghargai sikap Su Yi dan berkata, anak muda, meskipun ada banyak peluang di alam hantu linglong, itu juga penuh dengan banyak bahaya, terutama pembunuhan dan perburuan harta karun. Benda hitam dan hitam hampir sering terjadi, Anda harus berhati-hati. Setelah jeda, dia menunjukkan tatapan pendiam, dan berkata, tentu saja, jika Anda mengalami masalah di Linglong Ghost Realm, Anda dapat melaporkan nama saya, meskipun saya, Guan Tishan, tidak ada yang istimewa. Orang besar, tetapi di Sahe Prefektur, sepertiga akre ini masih sedikit, cukup untuk membantumu menyelesaikan beberapa masalah. Saat dia berbicara, sudut bibirnya sedikit melengkung. Mata Ye Sun aneh, bocah lelaki tua ini hanya pada tahap awal alam transformasi roh, tetapi gaya seperti itu tidak kecil. Su Yi tersenyum, dan berbalik tanpa berkata apa-apa. Ye Sun dengan cepat mengikuti. Pria parubaya berjubah hitam yang menyebut dirinya Guan Tishan tampaknya menyadari sesuatu dan berkata dengan cepat. Anak muda, jangan gunakan namaku untuk melakukan kejahatan, jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang memaafkanmu. Sampai dia mencapai pintu masuk ngarai, dia tidak bisa menahan tawa lagi, neneknya, orang itu terlalu pandai berpura-pura. Su Yi tidak bisa menahan senyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus kalau orang tidak jahat. Keduanya telah memasuki pintu masuk ngarai ketika mereka berbicara. Wow gelombang. Dengan gelombang riak di angkasa, sosok keduanya tiba-tiba menghilang dari udara.
Guan Tishan berdiri diam dan tidak mengambil tindakan. Dia sedang menunggu. 1/4 jam kemudian. Di kejauhan, ada suara memecah udara, dan sekelompok pembudidaya dengan pedang terbang meraung, dan cahayanya seperti hujan, dan momentumnya luar biasa. Begitu mereka tiba, ada keributan di lapangan. Ini adalah keturunan dari Gunung Pedang Yunyin. Ya Tuhan, apakah kamu ingin bergabung dengan kekuatan raksasa kuno seperti itu? Diam dan jangan menyinggung orang-orang besar. Beberapa biksu di daerah terdekat menunjukkan ketakutan dan kekaguman. Gunung Pedang Tersembunyi Yun. Salah satu dari 7 raksasa kuno hari ini. Ada 6 pembudidaya pedang dalam kelompok itu, 3 pria, 2 wanita dan seorang lelaki tua berambut putih kuno. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan mantel bulu, mahkota batu giok dan pita emas di pinggangnya. Aura tubuh bahkan lebih menghancurkan bumi. Pria dan wanita di sebelah pria muda dengan pakaian bulu ini juga memiliki penampilan yang luar biasa, dan Anda dapat melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan pemuda dengan pakaian bulu, itu sedikit lebih rendah dalam gaya dan momentum. Siapa Guan Tishan? Pria tua berambut putih yang berdiri di samping pria muda berbaju bulu itu berbicara, dan suaranya yang dalam terdengar santai di dunia. Guan Tishan benar-benar gelisah, dan dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Guan Tishan kecil, aku sudah lama menunggumu di sini. Pria tua berambut putih itu berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Anda cukup akrab dengan situasi alam hantu yang indah ini. Kali ini terserah Anda untuk memimpin jalan bagi saya, dan ketika saya meninggalkan alam hantu yang indah ini, Anda akan sangat diperlukan. Manfaat dari Guan Tishan tampak kagum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mampu melayani orang dewasa sudah merupakan berkah besar bagi Guan, beraninya kamu memikirkan manfaatnya. Pria tua berambut putih itu mengangguk puas, menunjuk pria muda dengan pakaian bulu di sebelahnya, dan berkata, ini adalah murid sejati Yunyin Jianshan, Chu Yunke, jangan ceroboh. Chu Yunke. Ketika para biarawan di dekatnya mendengar nama itu, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Pada daftar bintang yang diumumkan oleh Menara King Yun belum lama ini, ada nama ini, yang merupakan penjahat kuno ke-79. Pada saat yang sama, Chu Yunke juga merupakan pemimpin dari kelompok kedua penjahat kuno yang terbangun. Dikatakan bahwa ia memiliki bakat, tulang besi dan jiwa, dan memiliki prestasi yang sangat luar biasa dalam kendo. Meskipun dia masih muda, dia cukup kuat untuk membuat sebagian besar penatua di dunia merasa malu. Chu Yunke mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, pimpin jalan. Iya. Guan Tishan tidak berani berbicara omong kosong, berbalik dan berjalan. Bergerak. Segera, kelompok itu dengan cepat menghilang di pintu masuk ngarai yang mengarah ke Linglong Ghost Domain. Dan ketika mereka pergi, para biksu di daerah terdekat tiba-tiba meledak, dan terjadi banyak diskusi. Pasti begitu, 3 hari yang lalu, sekelompok pria kuat dari kuil Yinsa memasuki alam hantu Linglong dan memblokir area di dekat Gunung Setan Hitam. Ada desas-desus bahwa tempat itu terkubur. Ciptaan yang luar biasa. Ini menarik. Apakah itu Gunung Pedang Yunyin atau dunia bawah Yinsa? Mereka semua adalah 7 raksasa kuno. Jika ada konflik karena merebut peluang, itu akan menghancurkan bumi. Domain hantu halus. Langit berwarna merah darah aneh, mengantuk dan tertekan. Dalam 30.000 tahun yang lalu, tempat ini adalah tempat yang terkenal dan ganas. Dikabarkan bahwa pada awalnya, itu adalah reruntuhan medan perang para dewa dan iblis, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di gurun berdarah, Su Yi dan Ye Sun berjalan berdampingan. Tempat hantu ini sebanding dengan dunia kecil, ujungnya adalah patahan kehampaan yang rusak, penuh dengan turbulensi ruang dan waktu. Hanya di ujung timur, ada alam yang mengarah ke kedalaman lautan pahit. Penghalang dunia bawah. Ye Sun menghela nafas dengan kenangan, ketika saya datang dari Netherworld, saya tidak pernah berpikir bahwa dunia yang akan dituju adalah benua Changqing ini. Sayangnya, sejak 30.000 tahun yang lalu, jalur perbatasan itu dihancurkan, dan saya juga ada di sini, dan semuanya dihancurkan oleh orang yang menyebut dirinya sipir penjara. Dia menghela nafas, sangat sentimental.
Mengunjungi kembali tempat lama, semua jenis kenangan masa lalu membanjiri hatiku, membuat Yesun merasa campur aduk. Tetapi segera, dia tertawa, tentu saja, pengalaman saya jauh dari saudara ipar Anda. Su Yi meliriknya dan berkata, aku ingin tahu, mengapa kamu tidak tinggal di dunia bawah dengan jujur, apa yang harus kamu lakukan? Yesun menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit, jangan takut dengan lelucon saudara ipar saya menyebabkan terlalu banyak masalah di dunia bawah, terutama karena Anda meninggalkan dunia bawah, saudara ipar, banyak orang tua memiliki terancam akan datang untuk membersihkanku, dalam keputusasaan, aku hanya bisa meninggalkan Netherworld terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada cara untuk kembali. Su Yi terdiam beberapa saat, ternyata anak ini keluar untuk menghindari bencana. Setelah memikirkannya, dia bertanya, selama bertahun-tahun aku pergi, tidak ada yang mengganggu adikmu, kan? Yesun tersenyum dan berkata, kakak ipar, Belanda, lelaki tua mana yang tidak tahu hubungan antara saudara perempuan saya dan Anda? Mereka telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul, dan mereka tidak berani menyusahkan saudara perempuan saya. Setelah jeda, dia ragu-ragu, namun, sudah puluhan ribu tahun, dan saya tidak dapat menjamin apakah saudara perempuan saya telah dianiaya dalam waktu yang lama. Su Yi berkata, jangan khawatir, ada kesempatan untuk kembali di masa depan. Saat berbicara, di kejauhan, pelangi yang menyilaukan tiba-tiba menyapu, seperti kilat perak yang menyilaukan, bersiul ke arah Su Yi dan yang lainnya. Su Yi terkejut, menunjukkan keterkejutan. Pelangi yang terlihat seperti kilat perak bukanlah cahaya pelarian dari seorang pria kuat, tetapi sepotong senjata ajaib. Hai! Yesun juga melihat potongan senjata ajaib, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sementara itu, suara keras dan cepat datang dari jauh. Cepat, hentikan, itu benar-benar fetis yang luar biasa. Mengejar. Ditemani oleh suara, sekelompok lampu yang melarikan diri bersiul dari kejauhan. Hanya saja, fragmen senjata ajaib itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu langsung menuju Su Yi dan yang lainnya. Sebenarnya, itu bergegas menuju Yesun. Pada saat ini, Yesun tampaknya akhirnya mengerti, dan tanpa sadar mengulurkan tangan. Suara mendesing. Fragmen senjata ajaib jatuh ke tangan Yesun seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Melihat Yesun lagi, ada juga ekspresi samar kegembiraan, trans, dan kelegaan di wajahnya. Apakah ini pecahan harta karun yang kamu tinggalkan di sini? Su Yi berpikir. Yesun mengangguk cepat, menunjukkan nostalgia, dan berkata dengan emosi, ya, ini adalah pedang asli saya, Suang Dian, sayangnya hancur dalam pertempuran dengan sipir, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah puluhan ribu tahun, fragmen yang ditinggalkan oleh Suang Dian masih mengingatku. Su Yi mengerti. Embun beku ini jelas merupakan harta karun psikis. Itu juga merupakan harta karun tingkat kerajaan di mata dunia. Secara umum, harta misterius psikis yang kuat memiliki spiritualitas yang luar biasa menakjubkan, dan beberapa harta memiliki roh artefak mereka sendiri. Harta karun seperti ini seringkali memiliki kekuatan untuk membakar langit dan menghancurkan bumi. Bahkan tanpa kekuatan tuannya, spiritualitas dan kekuatan harta itu sendiri sudah cukup untuk mengancam siapapun di bawah ranah kekaisaran. Temanku, aku menemukan fragmen harta karun sihir terlebih dahulu. Mohon luangkan waktu untuk mengembalikan harta ini. Kelompok pembudidaya di kejauhan bergegas, tampak buruk. Ada sekitar selusin dari mereka, jelas dari faksi yang sama. Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya dengan jubah piton. Dia tinggi dan kuat, dan dia adalah seorang kultivator hebat di alam spiritual. Ketika mereka berbicara, sekelompok pria paruh baya berjubah mang telah membentuk kecenderungan untuk mengelilingi mereka, dengan postur berkelahi satu sama lain jika mereka tidak setuju. Aduh, naga itu terjebak di kawanan dan dimainkan oleh udang, dan harimau itu jatuh dan pinggang diganggu oleh seekor anjing. Memikirkan kembali, mereka tampak seperti karakter kecil ini, siapa yang berani berbicara denganku seperti ini? Yesun menghela nafas.
Seorang pria berjubah perak mencemooh dan meludah dengan keras, "Pengemis tua, kamu berpura-pura menjadi apa, dan kebajikan macam apa yang kamu tunjukkan tanpa buang air kecil?" Ekspresi Yesun stagnan, dan dia sangat marah. Dia mengangkat tangannya sedikit pada pria berjubah perak, "Kamu bajingan, aku harus membuatmu berlutut dan memanggil leluhurmu nanti. Tidak, aku tidak mengenalimu sebagai anak yang tidak layak." Pria berjubah perak itu membanting pedang roh dengan aura pembunuh, dan berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong, dan serahkan harta itu, jika tidak, kalian berdua tidak akan mau hidup." Yang lain juga terlihat buruk. Bukan karena mereka buta. Tapi Sui terlihat muda, dan napasnya telah lama diasah sampai menghilangkan timah dan kembali ke aslinya. Di mata mereka, itu benar-benar hambar. Dan citra Yesun terlalu ceroboh, dan setiap gerakan penuh dengan kemalangan. Mengapa para biarawan itu peduli? Tentu saja, yang paling penting adalah mereka memiliki jubah mana setengah baya di samping mereka. Meskipun ada banyak perubahan drastis di Daxia baru-baru ini, di dunia saat ini, peran transformasi roh masih merupakan eksistensi tingkat atas. "Kakak ipar, apakah kamu melihat?" Yesun menatap Sui tanpa sadar. Menggunakan teknik terlarang hanya akan memperburuk kondisinya. Bagaimanapun, sekarang dia hanyalah sisa dari jiwa, dan bahkan tubuh adalah mayat yang ditemukan dengan santai, yang hampir tidak dapat dianggap sebagai meminjam mayat untuk menghidupkan kembali jiwa. Bila tidak ada modal arogan, tetap low profile. Sui menghela nafas. Dan ketika mereka mendengar percakapan antara keduanya, Mangpao setengah baya dan yang lainnya pada awalnya terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Seorang lelaki tua yang ceroboh seperti pengemis memanggil anak laki-laki ipar. "Dan, apakah Anda masih menganggap pemuda itu sebagai pendukung? Betapa lucunya ini." Wus! Tiba-tiba, ada suara udara pecah di kejauhan. Saya melihat lebih dari selusin sinar cahaya mendesing menuju sisi ini. Kulit pria paruh baya dan yang lainnya berubah. "Serahkan harta itu." Pria berjubah perak itu sudah cemas, dan mengancam Yesun dengan kejam. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Daolang tertawa, "Ternyata itu adalah teman klan Qi, kamu beruntung, kamu menemukan sepotong jimat." Saya melihat lebih dari 10 lampu yang melarikan diri mendesing. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah biru dengan janggut willow yang mengalir. "Sun Sangliu, apa, kalian Su Yunmen berencana untuk mencampur adukannya?" Wajah Mangpao setengah baya itu tenggelam, dan dia mengenali bahwa pihak lain adalah salah satu dari 7 sekte besar di prefektur Sahe, seorang biarawan Su Yunmen. Pria berjubah biru di kepala adalah Sun Sangliu, wakil kepala Su Yunmen. Alam transformasi roh ada di tahap selanjutnya. Sun Sangliu menghela nafas, "Selama periode waktu ini, banyak biksu telah memasuki alam hantu linglong, sehingga peluang besar dan kecil di sini hampir dirampok. Kesempatan, kami Su Yunmen. Bagaimana kami bisa melewatkannya?" Berbicara, dia mengabaikan Mangpao setengah baya, memandang Yesun, tersenyum hangat dan berkata, "Teman, selama kamu menyerahkan fragmen jimat itu, botol ini bernilai 800 yuan dan 60 yuan. Sui Lingdan, dari Pin Lingxi adalah milikmu." Dia mengeluarkan botol giok dan mengocoknya di tangannya. Yesun memutar matanya, menatap pria paruh baya dengan jubah piton, dan mengipasi api, "Temanku, kamu dapat menahan penusukan seperti ini. Ini adalah api, jangan sampai dunia berada dalam kekacauan. Siapapun bisa melihat." Sun Sangliu mengerutkan kening, meletakkan botol giok di tangannya, dan mendengus dingin, "Saya tidak makan roti panggang." Ledakan. Jubah lengan bajunya menggembung, dan dia langsung mulai. Tiba-tiba, jubah Mang setengah baya menembak, dan meninju, menghalangi telapak tangan Sun Sangliu tiba-tiba. Dalam suara tabrakan, Mangpao setengah baya berkata dengan dingin, "Sun Sangliu, Anda tidak mengambil klan Qi saya di mata Anda. Saya katakan, klan Qi saya akan memperbaiki fragmen jimat ini. Siapapun yang berani merampok itu akan bermasalah dengan keluarga Qi kita." Di sampingnya, semua pembudidaya tampak suram dan memandang para pembudidaya di Su Yunmen dengan dingin. "Sungguh, kalau begitu aku akan meletakkan kata-kataku di sini juga, bagian dari jimat itu, Su Yunmenku akan memutuskan."
Sun Sangliu berkata dengan dingin. Hentikan. Ye Sun berteriak. Dengarkan saranku, ayo bertarung. Pria parubaya berjubah piton menggerakkan sudut bibirnya, ingin menamparkan sampai mati pria yang menonton kesenangan ini dan bukan masalah besar. Tidak jauh, wajah Sun Sangliu juga menjadi muram. Dia membuka mulutnya perlahan, Saudara Qi, mengapa kita tidak membunuh orang ini terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang kepemilikan fragmen jimat. Jubah piton setengah baya terdiam sesaat, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Tiba-tiba, kedua kelompok orang itu kembali fokus pada Ye Sun sendirian. Dia memegang dahinya dengan tangannya. Saya telah melihat orang-orang sombong, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang sombong seperti itu. Bahkan melakukan hal-hal berbahaya seperti memprovokasi perselisihan, mereka tidak menyembunyikannya sama sekali, dan mereka benar. Hahaha, teman ini lucu. Seluruh tubuh penuh dengan napas, dan itu sangat menakutkan. Yue Xingxian. Dan belum lama ini, Sekte Roh Gajah Naga telah disubordinasikan ke salah satu dari 3 kekuatan alien utama, Sekte Setan Transformasi Bintang. Disinilah orang paling takut. Belum lagi, Yue Xingxian masih merupakan eksistensi alam spiritual kuno. Kedatangannya pun membuat suasana di lapangan mendadak murung. Hanya Suyi yang melihat sekelilingnya dengan tenang dan penuh perhatian. Dia bisa melihat bahwa tidak peduli dari faksi mana para pembudidaya ini berasal, mereka tampaknya sangat peduli dengan fragmen pedang Dao Listrik Frost di tangan Ye Sun. Dan Ye Sun bertanya pada saat ini, kamu juga di sini untuk fragmen ini. Yue Xingxian mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ini wajar, bagaimanapun, ini adalah bagian dari harta kekaisaran, dan itu bisa disebut harta yang tak ternilai. Baru-baru ini, alasan mengapa sebagian besar biksu memasuki alam hantu yang indah ini, hampir semua datang ke fragmen jimat ini. Mata Ye Sun rumit. Saya baru saja meninggalkan fragmen pedang di sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu telah menjadi kue manis di mata pembudidaya hari ini. Itu hanya beberapa pecahan senjata ajaib, tidak peduli seberapa menakjubkan nilainya, sepertinya tidak perlu terlalu memperhatikannya, bukan, ada alasan lain untuk ini. Suyi, yang telah menonton dari sela-sela, bertanya pada saat ini. Yue Xingxian terkejut, apakah kamu tidak tahu bahwa Hades Yinsa berjanji belum lama ini bahwa selama potongan-potongan serupa dari benda-benda suci dikumpulkan dan disajikan kepada mereka, mereka akan bisa mendapatkan jumlah uang yang tak tertandingi. Remunerasi. Seperti masa lalu, banyak biksu telah menerima cukup banyak untuk membuat orang cemburu dengan mengandalkan potongan-potongan benda jimat yang mereka temukan. Suyi tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Kuil Yinsa didirikan oleh Ye Sun. Para pembudidaya dari Yinsa Hades secara alami paling tahu betapa berharganya fragmen pedang Dao Listrik Frost sebagai pedang pendiri mereka. Ye Sun tercengang, seolah sangat lega, dan bergumam, kakak ipar, sepertinya murid dan cucuku belum melupakanku. Suyi berkata dengan ringan, mereka hanya mencoba mengumpulkan harta yang kamu tinggalkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.